Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairum mimma katsura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha menerima taubat seorang hamba. Segala puji atas Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengampuni berbagai dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki siksanya yang begitu dahsyat. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Di antara salah satu ibadah yang senantiasa harus kita lakukan itu adalah memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali setiap dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan sebelum dosa dan kemaksiatan ini membunuh bahkan membinasakan diri kita masing-masing. Tentu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman setiap saat dan setiap waktu, bukan hanya sekedar ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi orang-orang yang beriman, mereka senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka selesai melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, di antara hal-hal yang terdorong seseorang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang sadar dengan dosa dan kemaksiatannya, yang mendorong seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama kali yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadikan seseorang terdorong untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan dosa dan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, yaitu hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa, senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil-laili wan-nahar, terkadang engkau melakukan dosa dan kemaksiatan di malam hari, atau terkadang kalian melakukan dosa di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tersebut, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, bahwasanya aku ini adalah seseorang yang akan mengampuni dosa apapun yang kalian lakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kalian beristighfarlah, kalian bertobat kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan
mengampuni setiap dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Kita semuanya sadar, bahkan kita terkadang lupa juga bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kecuali kita memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Bukankah Nabi SAW dalam hadis lain menjelaskan kepada kita semuanya, kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap anak keturunan Adam mereka senantiasa melakukan kesalahan, mereka senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tersebut, di antara manusia yang terbaik yaitu adalah ketika mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, mereka kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang pertama kali yang bisa mendorong seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar bahwasanya dirinya senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selama ini nggak merasa memiliki dosa dan kemaksiatan, nggak merasa sadar bahwasanya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampai kapanpun kita akan terhalang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab yang terdorong seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ketika dia sadar betapa banyak kekurangan dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sempurna untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kekurangan ibadah yang selama ini kita lakukan, banyak puasa yang selama ini kita kerjakan, tetapi kita tidak lepas melakukan sesuatu hal yang bisa mengurangi pahala puasa tersebut, yang itu menunjukkan kekurangan ibadah yang kita lakukan. Betapa banyak sedekah yang selama ini kita berikan, kita masih mengharapkan pujian daripada orang lain, bahkan tidak didasari dengan keikhlasan. Betapa banyak ibadah-ibadah yang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bahkan kita sering terbesit untuk mendapatkan balasan yang terbaik pula dari orang lain. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak akan pernah bisa sempurna untuk bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, yang sadar dengan ketidaksempurnaan ibadah yang dia lakukan, mereka senantiasa di akhir daripada ibadah yang dia lakukan, mereka diiringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Imran ayat 17, secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang beriman. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang mereka senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka was-sadiqin, mereka jujur dengan keimanannya. Wal qanitin, bahkan mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang sembarangan. Mereka sabar, jujur dengan keimanannya. Bahkan mereka senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munfikin, bahkan orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar, meskipun mereka memiliki sifat sabar, mereka jujur dengan keimanannya, mereka senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bahkan mereka senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, tetapi mereka senantiasa wal mustaghfirina bil ashar, ketika datang di malam hari mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena khawatir, karena sadar dengan ketaatan yang dilakukan oleh orang beriman, dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang memiliki keimanan, terkadang terselip ketidaksempurnaan sehingga diiringi dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menjelaskan istaqimu walan tuhsu. Kata Nabi SAW mengatakan, kalian ini tetap istiqomah, tapi kalian tidak akan sanggup, kalian tidak akan pernah bisa sempurna. Maka bagaimana caranya untuk bisa menyempurnakan hal tersebut? Maka iringilah di samping daripada ketaatan, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan,
Orang-orang yang mereka melakukan amalan soleh, yang kurang lebih perkataannya demikian, orang-orang yang senantiasa melakukan amalan soleh, kemudian diiringi dengan istighfar, diiringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang layak amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang merasa pede dengan amalnya, dia merasa ibadahnya sudah sempurna, dia merasa amalannya sudah sempurna, sehingga tidak pernah diiringi dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang layak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dua sifat ini ada pada diri kita masing-masing? Kalau seandainya tidak ada, berarti itulah yang selama ini menghalangi kita untuk bisa melakukan ketaatan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Imam Ibnul Qayyim senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya dalam kitab Madarijus Salikin? Beliau menjelaskan kepada kita semuanya kenapa kita harus sadar dengan kekurangan ibadah yang selama ini kita lakukan. Karena di antara sebab dosa dan kemaksiatan tidak mampu atau seseorang tidak pernah istighfar dan bertobat kepada Allah, itu yang menyulitkan seseorang untuk kembali kepadanya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ketiga, di antara sebab yang menjadikan seseorang betul-betul bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketika sadar dirinya tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Takatsur, ayat yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, tsumma latus'alunna, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar akan menanyakan kepada diri kalian semuanya. Tentang apa? Tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ketika kita sadar tidak mampu bersyukur kepada Allah, tidak mampu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadikan seseorang terdorong untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya tahu ada amalan yang ringan, amalan yang sering disepelekan oleh kita, yang menunjukkan bukti kurangnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ketika kita masuk kamar mandi, masuk toilet. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada kita ketika keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, ketika selesai buang hajatnya, Nabi SAW menganjurkan untuk membaca Ghufranaka, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu bukti bahwasanya manusia la zalumun kafar, bahwasanya manusia adalah memiliki tabiat dolim, tidak pernah bersyukur terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika diberikan kemudahan untuk buang air kecil, untuk buang air besar, itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak orang bisa mendapatkan semuanya. Hal seperti itu aja kadang kita lupa. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita apa? Untuk senantiasa bersyukur. Di antaranya adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang kita di bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunan, yang menutup sesempit-sempitnya peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku yang aku cintai, perbaharuilah imanmu, bersungguh-sungguhlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah jiwamu yang selama ini senantiasa mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah dengan jiwa ini yang selama ini menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteskanlah air matamu di hadapan Allah di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Jangan sampai dosa dan kemaksiatan menjadikan kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu nabi terakhir yang akan membukakan surganya Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Untuk apa? Untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilai, dan aku senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaumi aksar min sab'ina marratan. Ini sekelas Nabi, sekelas Rasul yang akan membukakan surga Allah. Bahkan beliau bersumpah, demi Allah, aku senantiasa beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilai, bahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaumi, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, itu lebih banyak daripada 70 kali. Bagaimana dengan kita yang kita saja belum tahu apakah kita menghuni surganya Allah atau tidak? Kita terlalu pede, saking banyak dosa dan kemaksiatan, kepedean itu semakin meningkat, bahwasanya seolah-olah kita akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita malas untuk berzikir kepada Allah, kita malas untuk beristighfar kepada Allah, kita malas untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah di antara penjelasan para ulama untuk atau sebagai bahan untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apa sebetulnya yang menghalangi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebab seseorang terhalang untuk bertobat kepada Allah, itu adalah kebalikannya ketika dia tidak sadar dengan dosa dan kemaksiatannya. Ketika dia tidak sadar dengan kekurangan ibadah yang dia lakukan. Atau yang ketiga adalah ketika dia tidak sadar menjadi manusia yang tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara kunci, di antara sebab seseorang mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Baqarah ayat 222? Di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas cara Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Itu adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa membersihkan jiwanya dari kekotoran dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan dalam surat Al-Buruj, bukti kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki kecintaan yang begitu besar kepada orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, bahkan Maha Pencintai kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang sangat indah yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, laisa sya'nun antuhib, bukan urusan yang paling penting. Artinya beliau menjelaskan kepada kita semuanya, yang terpenting bukan bagaimana engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, innama sya'nu antuhab, tapi yang paling penting adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, pasti Allah akan memudahkan segala urusan kita. Pasti Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitan dan permasalahan dalam kehidupan kita, karena kita senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang menegaskan kepada kita semuanya agar kita tidak pernah memiliki sifat putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar berapapun dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, betapa besarnya apapun dosa yang selama ini kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya ketika kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, hadis qudsi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibni Adam, wahai anak Adam,
innakum lauda'autum wa raja'tum ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau betul-betul berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kalau benar berdoa kembali kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghafartu lakum, bahwasanya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, kami tidak akan pernah peduli dosa apapun yang selama ini kalian lakukan. Ya ibnu Adam, lau balagot dunubuka annanas sama summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa kalian saking banyaknya membumbung ke langit, tapi kalian bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, maka aku tidak akan pernah peduli dosa apapun yang kalian lakukan, maka aku akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga dalam hadis tersebut, ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi ini, tapi kalian tidak melakukan kesyirikan di dalamnya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku juga akan memberikan ampunan kepadamu sebesar bumi itu pula. Yang jelas hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya motivasi untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita gunakan untuk memperbaiki iman kita, untuk memperbaharui kesepakatan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menjalankan berbagai syariat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi hati pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya berpisah dengan bulan Ramadan ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah dengan bulan Ramadan menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina li ni'amika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.